Halo, salam bahagia untuk semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sebelum ke pembacaan, Kevin mengucapkan terima kasih sekali ya untuk sahabat kebahagiaan yang sudah berperan di sini, yang sudah vote ya di kolom komunitas. Temanya itu tentang kata maaf. Dari 853 orang atau 853 suara, ini banyak banget dari energi sahabat kebahagiaan yang mengharapkan sesuatu kepada dia, terutama dari kata maafnya. Ada 45%, ini sahabat kebahagiaan memilih kata maaf dari dia. 24% berharap berdamai dengan dia, lalu 21% berharap tentang sebuah karma ya atau karma pala, dan juga 11% ini berkaitan dari opsi lain. Terkait itu semua juga Kevin lihat dari komentar kalian ternyata memiliki sisi kebijaksanaan yang cukup luar biasa ya. Dari komentar kalian ini energinya cukup positif ya. Ada kesadaran, ada penerimaan, dan bahkan ada yang meminta untuk udah damai aja, mendoakan yang lebih baik lagi kepada dia. Ternyata energi sahabat kebahagiaan ini memiliki vibrasi yang cukup positif banget ya. Dan Kevin tuh senang banget. Viewersnya Kevin, sahabat kebahagiaan, ternyata jauh lebih bijaksana. Terima kasih banyak ya. Kalian jauh lebih bijak untuk diri kamu dan jauh lebih bijak di dalam sebuah hubungan apapun. Mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Oke, dikhususkan untuk kalian yang memiliki harapan yaitu tentang kata maaf dari dia. Apakah dia bisa memulai untuk membuka kata maafnya, dan bagaimana energi semesta yang menghadirkan tentang kata maaf dari dia, seseorang yang pernah menyematkan sebuah luka, menyematkan sebuah kekecewaan terhadap diri sahabat kebahagiaan, atau mungkin juga ada sebuah pengkhianatan di situ. Kita cek untuk energinya yang berkaitan dari kata maaf ya, kata maaf dari dia. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Ini adalah bacaan general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu atau justru energi dia ya. Bisa belum terjadi, sudah terjadi, atau mungkin juga akan terjadi nanti, karena ini adalah general reading. Selalu bijaksana ya untuk sahabat kebahagiaan ketika nonton tayangan YouTube, terutama tarot. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kata maaf. Berharap kata maaf darinya. Bagaimana untuk energi hubungan kalian saat ini dulu ya? Bagaimana hubungan kalian saat ini? Ini adalah hubungan kalian saat ini. Kevin ambil 3 kartu dulu. Oke, ada sesuatu hal yang berkaitan dari apa yang diberi, apa yang diterima di sini. Permasalahan paling banyak itu memang ada di materi. Ini kartu pertama muncul adalah pentacle, 6 pentacle berkaitan dari materi. Apakah hal-hal yang berkaitan dari materi di sini masih menjadi pokok utama dalam permasalahan hubungan kalian, baik uang, baik energi fisik, ataupun apapun juga yang sifatnya adalah terlihat secara materi? Karena Kevin lihat di sini ada sesuatu hal yang berkaitan dari janji. Entah janjinya dia mau melunasi hutangnya sama sahabat kebahagiaan, atau ada hal yang lain berkaitan dari materi. Dan inilah yang membuat sahabat kebahagiaan ini masih menyimpan rasa kekecewaan. Mungkin kamu terlalu banyak memberikan kepada dia, tapi dia hanya memberikan sebuah janji sama kamu, sehingga sahabat kebahagiaan masih menunggu kata janji dari dia, baik menunggu janji, baik menunggu secara materi dan lain sebagainya. Ini ada di semua di sini ya. Permasalahan kalian ternyata muncul pertama ada di uang, materi, dan juga hal-hal fisik lainnya. Oke. Permasalahan selanjutnya ada kartu Two of Swords. Hal-hal yang berkaitan dari kepastian. Sahabat kebahagiaan kenapa masih merasakan sebuah sakit dari dirinya dia tidak ada sebuah pergerakan di situ? Karena sahabat kebahagiaan itu mungkin ditinggalkan tanpa ada sebuah kepastian atau tanpa ada sebuah jawaban dari dia. Dia belum mengutarakan sepatah kata pun tentang hubungan ini, sehingga sahabat kebahagiaan masih ngerasa bahwa aku seperti berada di persimpangan. Apakah aku mau lanjut sama dia? Apakah masih ada harapan untuk bisa memperbaiki sama dia, atau mungkin aku akan memilih mundur? Karena dia di sini memang tidak memberikan sebuah jawaban apapun terhadap sahabat kebahagiaan. Makanya sahabat kebahagiaan ini masih menunggu tentang kata maaf dari dia. Kenapa kamu selama ini
mengabaikan aku di sini, meninggalkan aku di sini tanpa ada sebuah kepastian. Sehingga sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa kita tuh sebenarnya apa? Masih ada hubungan atau enggak? Di awal hubungan, sahabat kebahagiaan memang datangnya itu baik-baik. Antara kamu dengan dia, datangnya itu baik-baik. Tapi, di dalam sebuah permasalahan kalian, dia tidak menemukan sebuah solusi dari permasalahan. The Outward simbol tentang sebuah keputusan yang sampai dengan saat ini belum diambil, belum diberikan sebuah jawaban langsung sama sahabat kebahagiaan. Ya hampir sama hubungan kamu kayak gantung gitu ya sama dia. Oke. Wow, 4 pedang, sahabat kebahagiaan. Ini energinya capek, lelah banget. Kamu itu berada di kondisi yang jenuh, capek, lelah, dan pasrah begitu saja. Nggak tahu, aku sama kamu itu apaan. Ya, terkadang kamu cinta banget sama aku, terkadang kamu sayang banget sama aku. Tapi aku nggak tahu, statusnya ini, hubungannya itu mau dibawa kemana. Sedangkan dia, nggak ada sebuah pergerakan untuk melakukan sebuah action, terutama dari kepastian komunikasi sama kamu. Capek, hubungannya capek, hubungan yang monoton, hubungan yang stuck. Sahabat kebahagiaan sudah terlalu banyak diberikan sebuah luka, terutama lukanya ini yang dia ucapkan ya, atau yang dia utarakan. Luka fisik di sini Kevin lihat presentasinya sedikit ya, yang mendapatkan sebuah kekerasan secara fisik, yaitu sekitar 23% dari energi sahabat kebahagiaan ini mendapatkan luka secara fisik. Tapi paling banyak ini mendapatkan luka dari segi perkataan. Orang ini memang menyakiti kamu dari perkataannya dia, dari janjinya dia, dari sesuatu hal yang dipikirkan. Sahabat kebahagiaan itu juga dapat beban pikiran kamu itu dapat banget sama orang ini. Makanya sahabat kebahagiaan itu masih mengharapkan sebuah kata maaf dari dia. Apa yang sahabat kebahagiaan lakukan? Kamu hanya diam, kamu hanya pasrah, kamu hanya menunggu kapan dia bisa minta maaf sama aku. Orang ya, sahabat kebahagiaan, kalau misalkan dia belum mengutarakan kata maaf dan kemudian orang itu pergi meninggalkan dunia ini, itu udah masuk ke dosa loh, sahabat kebahagiaan. Kevin sharing sedikit ya. Ini mungkin kalian tahu yang sering nonton, yang sering lihat YouTube, Instagramnya Kevin atau Camilla Morgan. Ada beberapa kasus. Si orang ini di saat dia belum dipanggil Tuhan, dia punya kesalahan yang banyak banget, termasuk kesalahan sama Kevin dan kesalahan sama Camilla. Gak ngutarin kata maaf. Kemudian setelah dia dipanggil sama Tuhan, gak ada orang yang istilahnya tahu kalau dia tuh benar-benar meninggal. Temannya gak ada yang tahu. Temannya bahkan tidak ada yang melayat kepada dia. Itu mungkin ada sedikit sebuah karma. Ini adalah sebuah pembelajaran yang sahabat kebahagiaan. Ketika kita mempunyai sebuah kesalahan, apapun itu, alangkah baiknya utarakan kata maaf. Mengutarakan kata maaf itu kayaknya berat banget, tapi itu sebenarnya adalah sebuah penyelamat untuk kehidupan kita secara spiritual. Dan di sini ya kalian lihat ya, jangan sampai ketika dia meninggalkan dunia, dia belum mengutarakan kata maaf ke sahabat kebahagiaan. Karena itu adalah sebuah penebusan dosa juga. Kata maaf, vibrasinya ini tinggi banget ya. Yang ngikutin channel YouTube-nya Kevin juga selalu mengutarakan ya. Kata maaf, level vibrasinya itu ada di energi penerimaan, berada di level power. Dan ketika sudah bisa memaafkan atau memaklumi hal-hal yang berkaitan dari permasalahan apapun, itu tidak akan pernah terpengaruh lagi. Karena sudah benar-benar bisa menerima segala sesuatu yang ada. Maaf itu adalah hal yang terindah, sahabat kebahagiaan. Kalau udah mengutarakan kata maaf, vibrasinya itu kan naik menjadi level power. Ketimbang orang yang terlalu bangga pada apa yang dia lakukan. Ini vibrasinya, kalau terlalu bangga dari apa yang dia lakukan tanpa ada kata maaf, vibrasinya berada di level force. Dan bentuk emosionalnya adalah menghina atau merendahkan. Lalu prosesnya adalah menjadi orang yang terlihat sombong. Amit-amit ya sahabat kebahagiaan. Kita belajar dari hal yang berkaitan dari kata maaf. Karena Kevin di sini untuk energinya dia ada kata 4 pedang. Ini sudah menyakitkan hati sahabat kebahagiaan sampai sahabat kebahagiaan itu udah pasrah. Udah terserah kamu mau ngapain. Aku memang mengharapkan kata maaf untuk hubungan kita. Aku mengharapkan kata maaf untuk ini. Kamu minta maaf sama aku, maka aku akan memaafkan. Tapi terserah kamu. Kalau misalkan kamu nggak bisa ngutarin kata maaf buat aku, ya nanti
Tuhan yang mungkin akan menegur kamu, atau mungkin juga ini bisa masuk ke dalam dosa kamu. Sahabat kebahagiaan selalu berdoa mungkin, ya Tuhan sadarkanlah dia. Mudah-mudahan dia selalu berada di jalan yang benar, dan kemudian bisa mengutarakan kata maaf. Yang aku butuhkan itu cuma kata maaf. Kata maaf saja yang tulus. Aku nggak butuhin materi yang terlalu banyak. Kamu mesti balikin materi, kamu mau balikin ini itu. Aku nggak butuh. Yang aku butuhkan itu cuma kata maaf tulus dari kamu. Bahwa selama ini memang aku adalah orang yang disakiti oleh kamu. Maka ketika kamu minta maaf, kamu baik-baik di situ, ya aku udah pasti memaafkan kamu. Karena sahabat kebahagiaan memang energinya itu ada di energi penerimaan ya. Tinggal nunggu dia, apakah dia bisa datang untuk meminta maaf sama kamu atau tidak. Oke. Dan kita akan cek ya sahabat kebahagiaan, ini adalah energi kamu yang berdua ya. Ternyata lukanya itu banyak nih di sini. Kita akan cek. Dari pergerakannya dia, bagaimana dengan dia? Oh, wow. Kartunya ada yang terbang ya, lompat sendiri nih. Lompatnya jauh banget. Oke. Ada sebuah pergerakan ya sahabat kebahagiaan. Ternyata di sini dia hidupnya nggak tenang. Ada kartu 7 pedang. Hidupnya dia nggak tenang. Masih memikirkan banyak hal yang berkaitan dari apapun yang pernah dia perbuat sama sahabat kebahagiaan. Apakah dia sadar selama ini dia melukai aku? Jawabannya adalah iya. Dia sadar. Dia sadar selama ini pernah nyakitin kamu atau melukai kamu, dia sadar. Tapi untuk bisa mengutarakan isi hati dan perasaannya dia, terutama dari kata maaf, rada berat. Karena orang ini selalu melawan arus, ada kartu Knight of Swords, di mana pergerakannya memang selalu melawan arus. Yang seharusnya kesadarannya dia itu bilang, aku tahu aku salah sama kamu, tapi dia tidak ada sisi kepercayaan diri untuk mengutarakan kata maaf sama kamu. Kenapa? Knight of Swords ini adalah simbol tentang rasa bangga. Dan rasa bangga berada di level force. Jangan lupa tabelnya Kevin masukkan nih. Twing, ini adalah tabelnya. Ini tabel level vibrasi energi emosional. Kalian cek ya. Bangga itu berada di level force. Energinya sekitar 175. Dan bentuk emosionalnya adalah menghina, merendahkan, lalu prosesnya adalah sombong. Oke, boleh kalian screenshot. Itu level vibrasinya dia. Knight of Swords ini adalah simbol bangga. Ada simbol kesatria. Dia melawan arus di sini. Ini adalah simbol kebanggaannya dia. Ya, dia bangga dengan apa yang dia perbuat untuk saat ini ya sahabat kebahagiaan. Jadi memang ada pergerakan bahwa dia terlalu bangga terhadap apa yang sedang dia lakukan saat ini. Lalu, kata maaf dari dia, apakah bisa terrealisasi atau tidak ya? Apakah bisa terrealisasi atau tidak tentang kata maafnya terhadap diri sahabat kebahagiaan? Oke. Untuk saat ini belum ya. Untuk saat ini belum. Karena orang ini banyak sekali pertimbangan, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari emosional. Kalau misalkan dipaksakan untuk mengutarakan kata maaf, ujung-ujungnya dia nuntut, ujung-ujungnya dia kayak balikin fakta, kalian ribut, nanti dia akan ngungkit masalah-masalah kamu yang pernah kamu lakuin. Dia selalu mengelak, selalu melawan arus. Apalagi untuk mengutarakan kata maaf itu kayaknya berat banget loh. Padahal sebenarnya ya dia sadar apa yang dia lakukan itu salah sama kamu. Tapi dia belum ada sisi keberanian diri, belum ada sisi kepercayaan diri kepada sahabat kebahagiaan untuk mengutarakan kata maaf. Oke, dia tahu kok sahabat kebahagiaan. Sejatinya orang ini tahu nyakitin kamu. Kalian bisa lihat nih simbolnya. Ada sosok yang sedih merenung di sini. Ini adalah dirinya dia. Tahu bahwa dia ngelukain kamu, mengkhianati kamu, mengecewakan kamu. Tapi egonya dia yang menutupi keberaniannya dia untuk ngutarin kata maaf kepada sahabat kebahagiaan. The Tower. Yang menghancurkan hubungan ini siapa? Dia. Dia tahu. Dia tahu sendiri bahwa aku adalah penyebab retaknya hubungan ini. Dia tahu segala sesuatunya yang berkaitan dari hubungan kamu dengan dia. Dia tahu semua bahwa dia salah, tapi dia malu untuk mengutarakan kata maaf. Ini level vibrasinya itu berada di level bangga ya, bener-bener berada di level bangga. Level bangga itu force ya. Dan untuk sahabat kebahagiaan, jangan pernah selalu merasa bangga atas apapun yang pernah kamu lakukan.
Boleh bangga ke hal yang positif. Tapi di sini bangganya, dia tuh bangga banget udah ninggalin kamu karena sebuah permasalahan. Dia tuh bangga banget bahwa, oh kamu udah aku tinggalin. Dia bangga banget di situ tanpa ada kata maaf. Dan dia lupa. Dulu, kamu sama dia pernah bahagia bersama, pernah berbagi sesuatu hal yang sifatnya adalah materi secara bersama. Kamu support dia secara materi, kamu support apapun kepada orang ini. Tapi dia melupakan masa lalu itu sama sahabat kebahagiaan. Ini sudah keterlaluan banget. Padahal dia sadar. Tapi dia selalu membanggakan diri dia. Energinya seperti ini. Oke. Judgment. Wah. Ini nggak tahu tema kita hari ini ya. Energinya itu memang ada energi karma sih. Ada energi karma untuk ini. Tapi doakan yang terbaik saja ya sahabat kebahagiaan. Apapun yang dia lakukan, termasuk menyakiti kamu, mengecewakan kamu, mengkhianati kamu, doakan aja hal yang baik. Doakan aja hal yang baik. Agar sahabat kebahagiaan juga tidak merasa bahwa diri kamu itu menyimpan sebuah benci atau dendam sama dia. Kalau kamu menyimpan sebuah benci atau dendam sama dia, ini levelnya berada di level force ya. Jelek. Lebih baik doakan saja hal yang positif. Ketika sahabat kebahagiaan mendoakan dia hal yang positif, kamu level vibrasinya ini berada di level kedamaian dan juga level penerimaan. Kamu selalu berada di atas vibrasinya ketimbang dia. Dan di sini ada kartu judgment, ini berkaitan dari karma. Yang belajar kartu tarot, kartu judgment ini adalah simbol dari karma. Ada karma. Sesuatu hal yang berkaitan dari permasalahan ini memang ada karmanya. Jadi untuk kalian yang mungkin kemarin di vote ya memilih tentang karma pala, harapan kamu atas orang yang pernah menyakiti kamu, karma ini masuk nih. Dia mendapatkan karma loh sahabat kebahagiaan. Oke. Wow. Yang masalahnya dia sama uang, sama hal-hal yang berkaitan dari hutang. Dia sadar kok, dia tahu. Apakah dia punya uang? Dia punya, tapi belum bisa untuk membalikan itu. Dia punya uang, tapi dia belum bisa untuk mengembalikan hutang ini sama kamu. Bahkan untuk berkata maaf sama kamu, ini berat banget loh sahabat kebahagiaan. Tapi dia sadar apapun yang dia lakukan sama kamu, dia sadar pernah membuat kamu terluka. Oke. Lalu perjalanan apa yang akan dihadapi yang berkaitan dari maaf ini, perjalanan yang dihadapi. Oke. Judgment masuk ke kartu 5. Pedang berkaitan dari karma ya. Ini ada karmanya nih untuk orang ini mengalami sebuah kekalahan atau mengalami sebuah kekecewaan dalam sebuah hubungan. Apapun yang dilakukan, hubungannya nggak akan merasa damai atau nyaman. Karena Kevin lihat di sini banyak hal-hal yang berkaitan dari persaingan ya, persaingan, hal-hal yang berkaitan dari ditinggalkan atau kekalahan dari hubungan apapun. Orang ini akan menemui ini semua. Tuh kan, dia bisa termanipulasi atau dibohongi. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan ini pernah dibohongi uang sama dia, next selanjutnya dia dibohongi sama orang lain. Bisa dibohongi sama rekan bisnisnya dia atau eksternal lain yang berkaitan dari uang atau bisnis. Ini. Karena The Magician ini simbol dari sebuah manipulasi. Karmanya ada. Jadi untuk sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa ditinggalkan, dicampakkan, tapi dia masih meninggalkan sebuah materi terutama uang, udah kamu yang maafin dia aja deh. Kamu yang maafin dia, kamu katakan sama Tuhan, ya Tuhan, aku memaafkan segala bentuk kesalahannya dia yang pernah yang pernah diperbuat sama aku udah maafin itu semua. Entah dia mau minta maaf sama aku atau enggak, yang penting aku sudah maafin dia. Agar sahabat kebahagiaan ini berada di level penerimaan yang karena orang ini yang kepindah untuk energi saat ini. Kata maaf dari dia dan harapan kamu dia untuk mengutarakan kata maaf. Ini persentasenya sangat sedikit banget ya. Walaupun dia tahu penyebab permasalahan ini adalah dia yang membuat kamu menangis, yang membuat kamu dilukai adalah dia. Dia tahu, dia sadar, tapi dia nggak ada sisi keberanian, nggak ada sisi kepercayaan diri untuk mengutarakan kata maaf sama sahabat kebahagiaan. Vibrasinya dia berada di level berani, yaitu di level force. Oke. Nggak usah khawatir ya untuk sahabat kebahagiaan. Karma itu ada kok. Tabur tuai. Tuh kan.
Wow, ini nggak tahu kenapa ini merinding nih. Ini hampir sama nih, hampir sama dari kasus yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya. Ini kasusnya Kevin sama kakak Kevin, Camilla Morgan. Ada kasus sama orangnya itu belum sempat mengutarakan kata maaf, dan Kevin dan Camilla itu membuka pintu lebar untuk dia mengutarakan kata maaf. Udah kata maaf aja, walaupun dia udah adu domba, udah fitnah, udah istilahnya udah jelek banget lah yang dia lakukan sama kita. Ya kita cuma nunggu kata maaf dari dia. Tapi sampai dia tidak ada, dipanggil Tuhan, dia belum mengucapkan kata maaf. Dan itu akan mendapatkan sebuah karma. Karmanya nanti ada di pengadilan nanti, di judgment, pengadilan sama Tuhan. Dan di sini Kevin lihat ada kartu death ya. Kartu death ini berkaitan dari batas waktunya dia. Sebelum ajal menjemput sama dia belum mengutarakan kata maaf sama kamu, maka karma ini akan ditebus di akhirat nanti. Ini nggak tahu kenapa energinya tuh merinding banget. Kevin sampai merinding tuh. Sampai merinding. Soalnya ini udah ketemu judgment, tower, sama death. Doakan saja sahabat kebahagiaan untuk orang ini, siapapun saja dia yang pernah nyakitin kamu, yang membuat kamu tuh menangis, membuat kamu itu ngerasa jatuh banget. Doain saja orang ini bisa minta maaf sama kamu setulus hati sebelum ajal menjemput dia. Karena Kevin lihat di sini karma akan berlaku untuk orang ini ya. Dan untuk saat ini dia belum ada kesadaran untuk bilang maaf sama sahabat kebahagiaan. Oke, semesta cukup adil dan semoga semua makhluk bahagia. Oke, Knight of Pentacle. Sampai dengan saat ini dia masih mencari sebuah keuntungan untuk diri dia ya, sahabat kebahagiaan. Dan untuk mencerminkan sebuah harapan positif sama orang ini mungkin banyak sekali batasan. Karena orang ini belum memiliki sisi kedewasaan yang cukup kuat. Selalu mencintai ranah duniawi saja, nilai spiritualnya yang Kevin lihat di sini belum ada nilai spiritual ya, makanya dia tuh berada di level bangga, terlalu bangga terhadap apa yang dia kerjakan saat ini, sehingga dia lupa bahwa kata maaf itu adalah peluntur dari semua dosa. Dan ini sudah masuk ke dalam dosa ya, dosa terhadap diri sahabat kebahagiaan, karena sahabat kebahagiaan ngerasain betapa kamu tuh sedihnya, betapa kamu ngerasa dirugikan sama orang ini. Dan karma itu memang berlaku. Doakan hal yang positif saja ya. Karena untuk saat ini ya, kondisinya dia masih ke ranah duniawi. Walaupun di sini ada kartu energi The Sun. The Sun ini sebenarnya adalah simbol dari kekanak-kanakan ya, sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat ya, simbol dari kartu The Sun di sini. Ada simbol anak kecil yang naik kuda di sini. The Sun ini adalah simbol dari kekanak-kanakan. Orang ini memang seperti anak kecil. Tidak ada sisi kedewasaan. Inilah yang menjadi batasan dirinya dia. Karena dia terlalu bangga kepada apapun yang dia lakukan. Dan saat ini dia sedang menyukai atau menekuni ranah duniawi. Jadi nilai spiritualnya dia belum dapat untuk mengutarakan kata maaf sama sahabat kebahagiaan. Oke. Lagi-lagi kartu Pentacle muncul nih, sahabat kebahagiaan. Tuh, fokusnya dia ke duniawi dan ke orang lain nih, ke ranah percintaan. Fix sih, untuk kalian yang ditinggalkan tanpa sepatah kata pun di sini dari dia, tanpa ada sebuah keputusan apapun dari dia hanya meninggalkan sebuah luka sebagai bentuk rasa sakit dari hubungan kamu. Udah, sahabat kebahagiaan, doain aja orang ini. Karena semesta itu akan memberikan sebuah karma dari dia, dan Tuhan itu bakalan adil banget sama kamu. Doakan saja sahabat kebahagiaan. Mudah-mudahan dia bisa minta maaf sama kamu sebelum ajal menjemput. Doakan yang baik aja. Oke, untuk energi selanjutnya. Wow. Datang minta maaf sama kamu. Presentasinya berapa persen? Untuk sahabat kebahagiaan yang hubungannya sama dia, kamu itu ditinggalkan dari lebih dari 3 bulan dari dia, lebih dari 3 bulan sama dia. Presentasi dia datang sama kamu mengutarakan kata maaf, yaitu sekitar 47%. 47% dia bisa berkata maaf sama kamu. Lebih baik sahabat kebahagiaan, yang harus kamu lakukan adalah memaafkan dia saja.
Karena ketika sahabat kebahagiaan sudah memaafkan dia yang sudah menyakiti kamu, maka vibrasi kamu selalu berada di level power. Ketika sahabat kebahagiaan selalu berada di level power dan sudah memaafkan dia, ada sisi penerimaan bahwa semuanya ini aku serahkan kepada Sang Hyang Widi, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhanlah yang menciptakan kita dan aku akan ngembalikin semuanya yang pernah dia perbuat sama aku balikan sama Tuhan, biar Tuhan nanti yang akan menjadi hakim untuk kesalahan-kesalahannya dia. Maafkan sahabat kebahagiaan, maafkan dia, maafkan orang yang sudah menyakiti kamu, maafkanlah untuk orang-orang yang sudah memberikan kekecewaan sama kamu, maafkanlah segala sesuatunya yang orang sudah memberikan atau sudah menyebabkan kekecewaan yang amat besar. Bahwa dulu aku tulus melakukan apapun kebaikan untuk orang tersebut. Aku selalu memberikan hal yang terbaik kepada orang tersebut. Tapi aku diberikan balasan dengan kekecewaan yang amat dalam. Aku ikhlas, aku memaafkan ini semua kepada dia. Walaupun dia tidak ada kata maaf di sini. Tapi aku memaafkan dia. Dan semesta akan bekerja. Biarkanlah orang ini menekuni duniawinya dia. Apa yang dia suka udah biarin aja, let it go. Lepaskan. Karena untuk saat ini sahabat kebahagiaan, dia belum bisa mengutarakan kata maaf kepada diri sahabat kebahagiaan, hanya mencari kesenangan duniawi. Dan doakan saja mudah-mudahan sisi spiritualnya dia bisa terbuka. Karena orang ini hanya tertutup oleh kesenangan duniawi saja. Oke, tema kita hari ini energinya sangat berat banget ya. Dan ini gak tahu kenapa nih Kevin ngerasain bentuk emosional kalian loh. Bagaimana kamu itu dikecewakan sama dia. Tapi lebih baik lepaskan. Untuk kalian yang habis nonton tayangan YouTube ini, jika ini resonate dengan kalian, lebih baik grounding ya, grounding dan lepaskan energi negatifnya ini. Ambil sisi positifnya saja, buang sisi negatifnya ya. Jangan terlalu diambil hati, karena kalau kamu terlalu diambil hati di sini, nanti takutnya ngedistract sama energi kalian ya. Tetap bijaksana ketika kalian nonton tayangan YouTube, terutama tarot ya. Dan di pembacaan Kevin harapkan kalian semakin bijaksana. Lalu ada zodiak apa saja yang berkaitan dari kata maaf ini dari diri dia? Yang pertama di sini ada energinya Taurus hadir di sini. Ini bisa kamu atau bisa dia zodiaknya. Lalu di sini ada Libra, kemudian Libra lagi. Lalu di sini ada kartu 7 pedang. 7 pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu 8 cup. 8 cup ini masuk ke energinya Pisces. Ada kartu Knight of Swords ini masuk ke energinya Gemini. Gemini paling kuat adalah Gemini dekan 1, dekan kedua. Transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. Lalu kita bertemu di kartu 4 cup. 4 cup ini masuk ke energinya si Cancer. Ada kartu 5 cup. 5 cup ini masuk ke energinya elemen air nih. Scorpio hadir di sini. The Tower ini masuk ke energinya Aries. Ada Judgment ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu Ace of Pentacle ada Taurus, ada Capricorn dan juga ada Virgo hadir di sini. Aquarius banyak banget nih yang berhadapan sama Aquarius. Aquarius sama Gemini ini banyak nih. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Swords. Untuk energi kartu Queen of Swords ini terkuatnya adalah Libra. Libra dekan 1, dekan 2. Transisinya ini masuk ke Virgo sebagai Virgo dekan ketiga. Berhadapan dengan Scorpio juga banyak nih. Kamu itu cuma di PHP-in doang sama dia nih. Makanya untuk mengutarakan kata maaf susah. Scorpio hadir di sini. Lalu ada kartu Knight of Pentacle. Di energi kartu Knight of Pentacle di sini adalah elemen tanah ya. Terkuatnya juga masih sama Virgo. Waduh, kenapa banyak Virgo sih di sini? Dia yang berzodiak Virgo hadir nih. Virgo terkuatnya adalah Virgo dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Leo sebagai Leo dekan ketiga. Lalu si Leo juga muncul di kartu The Sun. Biasanya Leo itu mudah untuk mengutarakan kata maaf ya. Doakan saja untuk dia yang berzodiak Leo, mungkin yang belum minta maaf sama kamu, doakan dia segera tersadar ya. Karena sebenarnya Leo itu mudah mengutarakan kata maaf. Leo itu mudah. Karena Leo itu memiliki energi kejujuran yang cukup bagus. Doakan dia, mungkin dia adalah Leo yang tersesat, atau mungkin juga Leo yang belum memiliki kesadaran, atau Leo yang terlalu kekanak-kanakan ya. Karena Kevin lihat di sini tumben-tumbennya nih Leo belum mengutarakan kata maaf. Lalu di sini ada kartu Three of Cup masuk ke energinya Cancer. Cancer hadir di sini. Lalu ada kartu Page of Pentacle. Untuk energi kartu Page of Pentacle di sini elemen tanah juga ya. Taurus
Banyak banget nih Taurus nih muncul nih. Taurus dekan 1, dekan 2, dan transisinya adalah Aries. Ada kartu King of Cup ini masuk ke energinya Pisces. As of One ini zodiak elemen api, Aries, Sagittarius, dan juga Leo. Ini beberapa zodiak yang energinya paling kuat ya untuk tema kita hari ini. Apapun hubungan kamu dengan dia, lebih baik sahabat kebahagiaan mulailah diri kamu untuk untuk memaafkan dia saja ya. Maafkan dia dalam hati saja. Kalau misalkan orang ini nggak ada kabar, nggak ada apa, udah maafkan dalam hati kamu saja. Inisial nama. Oke, untuk inisial namanya ada nama apa saja yang hadir? Ada huruf U untuk Ultra, lalu di sini ada huruf M untuk Mama. Selanjutnya di sini ada huruf C untuk Charlie. Lalu ada huruf E untuk Eropa. Lalu di sini ada huruf Z untuk Zero. Selanjutnya di sini ada huruf A untuk Alpha. Ada huruf D untuk Delta, lalu yang terakhir di sini ada huruf F untuk Fanta. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya untuk tema kita hari ini, dan ini adalah nama-nama inisial nama dari pelaku atau orangnya yang belum bisa minta maaf sama kamu. Ya, lebih baik sahabat kebahagiaan maafin aja deh. Udah biarkan itu menjadi tanggungannya dia sama Tuhan nanti di akhirat. Biarkan ini menjadi karmanya dia juga. Lebih baik untuk sahabat kebahagiaan untuk di sini memikirkan bagaimana kamu itu bisa menciptakan kebahagiaan terutama dari pikiran kamu. Jangan sampai hal ini menjadikan sebuah kemelekatan dalam diri kamu bahwa kamu menantikan sebuah harapan, yaitu kata maaf dari dia. Untuk pergerakannya dia belum ada sisi untuk meminta maaf sama kamu, vibrasinya berada di level bangga. Udah lepasin aja deh, let it go, lepasin, biar nggak ada kemelekatan antara aku dan kamu. Oke, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah, bye-bye.